Perkenalkan, saya Novita Sari. Saya adalah guru matematika di SMA Pangudiluhur, Jakarta. Pada saat ini, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja pada proses pembelajaran di hari ini, hari Rabu 13 Desember 2022, pukul 9 pagi. Materi pembelajaran yang saya gunakan adalah penerapan persamaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem-based learning, di mana nanti saya juga akan menggunakan LKPD yang menggunakan penerapan inquiry terbimbing. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Untuk pembelajaran hari ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Walaupun ada kemarin izin sakit, semoga di antara kalian juga tidak ada yang sakit. Untuk pembelajaran hari ini, kira-kira adakah yang tidak hadir? Banyak yang tidak hadir. Harapannya nanti juga untuk teman-teman kalian yang sedang sakit nanti bisa segera sembuh sehingga nanti ke depan bisa mengikuti pembelajaran kembali dengan baik. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, marilah kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Mohon bantuan Nathan, kita pimpin dengan doa ya Nathan. Silakan maju ke depan Nathan, kita pimpin dengan doa. Teman-teman, dari mudah-mudahan mari kita berdoa sesuai dengan percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak Nathan. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita yang terakhir, yaitu aplikasi persamaan trigonometri di kelas 11 ini. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam materi selanjutnya, apa yang perlu kita bahas dalam materi ini? Karena kita membahas tentang aplikasi ya, berarti di dalam aplikasi ini hal-hal apa saja yang nanti perlu kita pelajari sebelum nanti kita lanjut ke dalam materi ya. Baik kalau kita selalu memiliki motivasi dalam diri. Kalau ada yang memiliki kata-kata bijak atau motivasi dalam diri kalian, ya peganglah teguh itu. Atau yang memiliki prinsip, ya peganglah teguh itu. Pada hari ini Bu Novi punya satu kalimat atau kutipan kecil, boleh dibantu dibaca Tristan? Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Nah, itulah harapannya kalian selalu bersyukur, bukan malah mengeluh. Dan sebagai pelajar ya harapannya kita selalu menjalankan tugas kita sebagai pelajar. Kewajiban kita apa? Belajar. Seperti itu ya. Nah, menambah semangat nasionalisme kita, marilah kita bangkit berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam materi hari ini, penerapan dari materi persamaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam materi ini harapannya kalian lebih lagi mengembangkan bagaimana nanti cara menganalisis sebuah kasus permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu modelnya pasti soalnya seperti apa? Soal cerita, seperti itu ya. Kasus-kasusnya banyak. Adakah yang bisa memberikan contoh dengan angkat tangan dulu?
Yuk, siapa mau coba? Nembak pria boleh dengan mengacukan sudutnya ya, seperti itu. Bikin jembatan. Itu adalah beberapa contoh. Terima kasih Renor, extra point. Nah, nanti yang akan kita bahas juga tentang aplikasi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sebelum kita masuk nanti ke dalam aplikasi penerapan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada materi persamaan trigonometri ya. Baik kalau kalian mencoba dulu, kita ingat materi dasar bagaimana menghitung persamaan trigonometri dasar. Karena kita harus paham konsep dasarnya dulu sebelum nanti masuk ke dalam penerapannya. Nah, sekarang boleh kalian mengeluarkan gadget kalian, boleh pakai laptopnya atau menggunakan handphonenya masing-masing untuk mengerjakan kuisis. Seperti itu ya. Sambil kalian mengerjakan, jangan lupa baju yang masih keluar-keluar dirapikan. Nah, biar tambah ganteng, biar tambah rapi. Oke, bisa join di kode ini atau Bu Novi buka lamannya ya. Nah ini, silakan join ke kuisnya. Kodenya ini 093876. Di situ ada 3 nomor. Silakan dicoba materi untuk mengingat dasar-dasar penghitungannya ya, materi dasar. Sebelum nanti kita terapkan dalam materi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ya, kalau sudah, Armando Roy sudah? Oke, saya lanjutkan. Saya tekan mulai, nanti silakan dicoba untuk mengerjakan. Oke, silakan dicoba. Kenapa Tristan kok? Waduh. Ini sebenarnya beberapa soal sudah pernah saya keluarkan waktu kita belajar tentang materi trigonometri dasar. Dari 3 soal yang Bu Novi berikan untuk mengingat-ingat kembali materi dasar, adakah yang salah semua? Ada? Oh, enggak ada. Adakah yang salah satu? Tadi kayaknya ada. Oke, salah satu. Yang salah 2. Gila dong. Oh, salah 2. Paling banyak salah 2 ya. Boleh tahu alasannya kenapa salah 2 tadi deh Mas? Karena tadi kan saya sama soal yang nggak ada buktinya error gitu. Oke, error. Kalau Malik? Hampir sama? Oke, nah dari semua soal yang sudah kalian selesaikan, ada yang salah 1, salah 2, karena ini adalah materi dasar pada persamaan trigonometri. Nanti kalian harus mengejar sendiri ya, bagaimana nanti harus kalian latihan soal lagi mungkin, atau soal-soal yang kemarin dipelajari kembali ya, materi yang dasarnya. Karena nanti untuk menyelesaikan materi kita selanjutnya ini harus paham dulu materi dasar ya. Tapi secara keseluruhan di kelas ini sudah mencapai batas minimum sudah paham pada materi ya. Oke, berarti Bu Novi lanjutkan. Setelah ini apa sih yang perlu kita pelajari? Nah, pada pembelajaran hari ini ya, kita akan mengacu pada kompetensi dasar itu tentang menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri ya. Itu adalah materi dasar yang tadi kalian coba. Nanti akan kita terapkan bagaimana cara memodelkan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri di kehidupan sehari-hari ya. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kita hari ini nanti dengan menggunakan konsep persamaan trigonometri untuk menyelesaikan masalah kontekstual, berarti dalam kehidupan kita sehari-hari ya, secara kontekstual yang berkaitan dengan persamaan trigonometri melalui LKPD secara berkelompok. Jadi nanti kalian akan belajar secara berkelompok. Nanti silakan bergabung dengan kelompok, bisa 4-4. Nanti kalau masih ada sisa 1, berarti satu kelompok terakhir itu ada 5 anggota kelompoknya ya. Itu. Dan yang kedua, kalian akan memodelkan konsep persamaan trigonometri untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan trigonometri melalui LKPD secara berkelompok dengan teliti dan tepat. Jadi nanti prosesnya kita dinamika secara kelompok. Kemudian nanti setelah kalian proses berkelompok, nanti kalian akan
mengerjakan evaluasi secara pribadi. Tetapi tetap nanti dalam proses berkelompok kalian akan saya tetap nilai bagaimana kalian berdinamika dengan kelompok, lalu bagaimana kalian berpresentasi dan menyampaikan kesimpulan. Seperti itu ya. Nah, yuk kita bahas sekarang. Boleh dibantu dibaca dengan keras Armando Roy. Suatu perusahaan informasi menghasilkan produknya selama 1 tahun. Informasi yang dinyatakan sebagai AT sama dengan 5+2 sin Pi T per 2 dengan T berutama dan 1 lebih kecil sama dengan T lebih sama dengan 5 jika T sama dengan 1 menunjukkan produk farmasi pada bulan Januari 2021. A. Berapa jumlah produk yang diberikan dan B. Apa produk yang diberikan. Nah, baik, terima kasih Roy. Nah, di sini ya, suatu perusahaan farmasi itu akan menghasilkan produk dalam waktu 1 tahun. 1 tahun ini satuannya adalah dalam ratusan ribu unit. Kemudian yang diketahui kedua itu dinyatakan dalam bentuk fungsi. Fungsinya itu adalah HT sama dengan 5+2 sin Pi T per 2 dengan T adalah waktu, itu satuannya bulan, dan rentang interval waktu itu adalah T lebih besar sama dengan 1, membacanya begitu ya, T lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 5. Jika T itu sama dengan 1 menunjukkan produk formasi pada bulan Januari 2021, berapa jumlah produk yang dihasilkan minimum dan kapan produk itu minimum. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini sekarang? Apa yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau ada soal cerita dalam matematika itu berarti harus kita apakan dulu ya? Angkat tangan. Ya Renor? Apa saja yang diketahui di dalam soal? Nah, betul. Apa saja yang kita ketahui dalam soal tadi? Berarti ada fungsi-fungsinya, ya, ada nilai fungsinya. Lalu apa yang ditanyakan? Seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba memahami video ini sebentar ya untuk proses penyelesaiannya. Nanti setelah ini kalian silakan berdinamika dalam kelompok. Dari persamaan apa yang diketahui. Jadi seperti yang disampaikan oleh Renor tadi, kita harus mengetahui atau mengidentifikasi dulu dalam permasalahan soal cerita itu apa yang diketahui. Ternyata di sini yang diketahui itu adalah ada fungsinya. Ada persamaan fungsinya, inilah yang kita tulis dulu, fungsi trigonometrinya. Nah, setelah kita mendapatkan ini, nah, saya kecilkan dulu. Karena kita membahas materinya itu tentang persamaan trigonometri, berarti fungsi-fungsi yang kita ketahui ini nantilah yang harus kita tulis dulu. Di sini ada fungsi HT sama dengan 5+2 sin Pi T per 2. Nah, dari sini kita cari yang berkaitannya dengan fungsi trigonometri, berarti yang ada hubungannya dengan trigonometri, berarti yang adanya fungsi apa di sini? Oh, ternyata di sini adanya fungsi sin. Jadi fungsi sin ini nantilah yang kita gunakan untuk penghitungan, untuk menjawab soal A dan soal B. Nah, setelah ini kalian silakan berdinamika dalam kelompok, tetapi tetap dalam kondisi kondusif dan rapi. Silakan bergabung dalam satu kelompok berisi 4 anggota kelompok atau 5 anggota kelompok. Seperti itu ya. Tetap kondusif dan rapi, jaga ketenangan. Untuk materi, ya, untuk materi yang secara soft copy sudah Bu Novi sharekan di Google Classroom, nanti kalian bisa sambil membaca-baca ya. Oke, semua kelompok sudah mendapatkan LKPD. Apakah sudah mendapat LKPD semua? Sudah ya? Oke. Sekarang tolong perhatikan Bu Novi dulu di depan ya. Untuk menentukan bagaimana atau ketentuan-ketentuan penyelesaian pada LKPD ini ya. Ada petunjuk, nanti petunjuknya silakan dibaca dulu. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok ya. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok. Kemudian
Di sini kalian bisa scan barcode-nya untuk melihat video ini atau langsung dengan link PowerPoint yang sudah Bu Novi sharekan di Google Classroom. Nanti kalian bisa lihat dari situ. Boleh menggunakan handphone atau laptop masing-masing di setiap kelompok untuk melihat materi ya. Setelah itu ada kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Silakan nanti kalian mengisi kegiatan 1 ya, perintahnya apa silakan diisi dulu. Lalu kegiatan 2 ya, kegiatan 1 kalian diminta untuk secara proses bertahap. Apa yang diketahui, fungsi apa yang diketahui silakan ditulis di situ. Baru nanti kesimpulan akhir. Harapannya nanti setiap kelompok saling berdinamika dan nanti Bu Novi akan menilai setiap koordinasi setiap kelompok untuk nilai keterampilan. Begitu ya. Ada pertanyaan untuk pengerjaan LKPD-nya? Tidak ada? Boleh langsung dimulai. Boleh disimak videonya dulu untuk mengerti bagaimana prosesnya. Nanti kalau kesulitan, boleh tanya Bu Novi. Bu, yang ini sama yang di Google Classroom beda nggak, Bu? Ini beda. Oh, beda. Itu kan dari yang YouTube ini kan. Ya betul. Scan ini bisa atau kalau dipencet yang itu, yang terakhir. Beda dong berarti tadi. Harusnya sih sama. Yang di pakainya yang di PowerPoint. Oh. Ya, yang di PowerPoint. PPT berarti ya. Nah. Oke. Bagaimana Tristan? Untuk langkah ke kegiatan pertama sudah dapat? Udah. Oke. Kan gue nulis. Kamu kenapa sih? Udah biasa pakai kotak kan ditanda minimum. Nah, sini tuh minimumnya berapa? Tinggal dimasukin. Kalau persamaan ya, Iya 30 second. Kemana lagi ya? Nggak usah. Masalah ya. Kan nanti spesial nanti gue tulis. Nah, nanti untuk kegiatan 2 dan 3 karena kegiatan 1 mungkin secara spesifik sudah bisa sendiri, langsung kegiatan 2 dan 3 langsung dikerjakan. Gimana Renor dan teman-teman untuk kegiatan satunya? Oke ya, begitu. Tuh, lanjut. Oke, bisa? Didapati? Ya, diskusikan kelompok, cari solusi yang tepat. Biar yang nulis gak pusing nih. Udah tulis aja kayak gini, lanjutin. Kita lanjutin. Nanti jadi explanationnya gimana? Ini tulis ke bawah, ada panah ke bawah. Dari sini. Kamu penyelesaian ke bawah atau ke samping? Ke samping. Oke. Harus ada kesepakatan dulu. Mau ke bawah atau ke samping? Oke, Kate. Yang lain mungkin bisa sambil membuka, kan ada teorinya itu di Google Classroom, ya. Ya, linknya, PPT-nya, modulnya ada di Google Classroom, ya. Begitu. Tanda vaksin yang ini kok benar. Gimana? Jangan di-play Masukkan ke dalam rumus persamaan. Sama ke dalam rumus X sama dengan Ya, oke. Masukkan dalam rumus X sama dengan Karena dia apa sih? Dalam rumus sin vitae berdua sama dengan
Oke, selesaikan. Sin PT. Gimana Naya, kelompokmu sampai mana? 300 jumlahnya jadi 300 kan ini Kita itu mengajarkan kita step by step. Berarti step awal ke sampai bawah. Satu yang ganti ke B. satu balik 300 itu orangnya baik dengan benar sistematis gitu. Boleh ditulis dalam ratusan atau tulis 300 gitu juga nggak apa-apa. Kan sesuai dalam kasus soalnya itu kan dalam ratusan ribu unit kan. Gimana? Bisa diakses nggak itu? Yang di Google Classroom? Ini MC Bu, P ya? Yang mana? Iya, PTPL 2. Itu PowerPoint-nya. Terus yang ini LKPD-nya di bawah. Nah, ini LKPD, ini modul. Tapi kalau yang PowerPoint yang PPT tadi. Ya. Silakan dicoba diakses. Oke. Dasar-dasarnya seperti kita menghitung untuk persamaan dasar sin, kos, dan tangan. Kan biar di atasnya bisa kayak Ada gitu deh. Kan dengan rumus di atasnya. Ya, oke. Ya, tulisannya bagus, Armal. Oke, oh sudah masuk yang B. Baik. 40 pokoknya bulan Maret. Itu 3 sama 4. 3 sama 4 Maret. 3 sama 4. Ini soalnya udah diisi kan. Temin sana. Oh. Iya, yang betul. 90 teh sama orang. Pi, pakainya Pi harusnya. Dia malah mungkin enggak. Wah, ada udah ngomongin kan landing teh. Bulan Maret. 3 bulan Maret. 3 bulan Maret ya 3. Ada sekolahnya. Berarti bulan April ya. April kan? 4 bulan April. Iya, Maret kan ada min 1 gitu. Nggak kelihatan. Iya, ketutupan itu. Gimana? Untuk yang A hasilnya 300.000. Oke. market. Yang B bulan apa? Kapan produksi minimum? Bulan Maret. Itu. Kalau Iya, benar. Oke. Sama-sama. Jadi dari hasil perolehanmu kesimpulannya apa? Jadi kelompok minimum itu ada di bulan Maret. Ya. Sebanyak 300 dikasih. Ya, oke, lanjut. Tip. 300 unit. Oke. Oke, kalau sudah lanjut ke kasus yang kedua, kegiatan 2. Nah, selesaikan permasalahan yang kedua ya. Nah, ini yang dia boleh. T partikel. Ini udah jadi partikel. H tertinggi, oke. Gimana? Enggak setelah ini kan tingginya kan 180. Nah, 180 bagi 2 kan 90. 90 derajat. Nah, 90 kan 1.
Gua dapet 7. Kok bisa 7? Harusnya tuh T-nya kamu masukin berapa? 1 Bu. Kan minimum. Minimum tuh dalam sin itu kan batas intervalnya min 1 sampai 1. Berarti T yang harus dimasukkan itu adalah min. Oh, min 1 Bu. Nah, Oh iya. berarti harusnya 5 tambah minus 2. Nah, berarti 5 tambah minus 2 bukan 7, tetapi 5 tambah 2. 5 tambah minus 2. Oh, minus 2. Ya, 3. 3, berarti harusnya 3 bukan 7. Perbaiki lagi. Baik Bu. Ya, oke. Dicek lagi ya, lebih teliti lagi dalam menghitung khususnya penghitungan bilangan bulat. Kenapa nggak? Udah langsung dibagi 3 Pak. Ini apa? Ini 60. Ya, alfanya. Oke. Perhatikan ya, interval sin, batas minimumnya itu berapa kalau sin? 1 sampai minus 1 ya, maksimumnya 1, minusnya di min 1. Kekompakan kelompok nanti juga Bu Novi cek ya. Kekompakan kelompok kan ini kita diskusi kelompok, semuanya terlibat atau enggak ya. Yang berdebat-debat ini kan menunjukkan kekompakan nih sebenarnya. Kecuali kalau yang diam-diam aja itu yang bahaya. Yang penting nanti berdebat habis itu bersatu lagi satu tujuan kesimpulannya ya. Oke. T sama dengan sin X sama dengan sin A. Sin X-nya ini berarti sin A-nya berapa? Oh, dibikin Iya, partikel pada titik tertinggi. Berarti sin nilai tertinggi itu kan berarti 1 ya, sama dengan 1. Sin 1 itu sudut berapa? 1 itu sudut 90. Nah, berarti sin 2T plus 30 derajat itu sama dengan sin 90 derajat. Berarti alfanya yang dipakai 90 derajat. Gitu, bukan 180. Ya, oke, dicoba. Baik. Yuk, kelompoknya Renner dicoba ya, sama-sama. Sesuai ketentuan yang ada di soal ya. Setiap soal punya karakteristik soalnya beda-beda. Jadi jangan sebagai patokan kalau ini harus penyelesaiannya ini. Kita akan coba presentasikan untuk kelompok ya. Oke, perhatikan dulu. Setelah ini perwakilan kelompok nanti akan maju ke depan dari 3 tim ini, nanti akan saya tunjuk satu kelompok untuk maju ke depan ya. Setelah itu nanti silakan dipresentasikan di depan. Ya. Kita cek sama-sama nanti absen berapa ya. Oke teman-teman, nanti kelompoknya Nael, Tristan, Immanuel, Ramos dan juga Fatan nanti akan maju ke depan untuk mempresentasikan. Nanti kelompok yang lain boleh menanggapi hasil pekerjaannya ya sambil dikoreksi. Yang akan kita presentasikan itu adalah kasus yang kedua karena kasus yang pertama sudah saya paparkan di sini ya. Nanti sambil kita koreksi bersama-sama untuk kegiatan 1 hasilnya berapa, kegiatan 2 hasilnya berapa, kegiatan 3 hasilnya berapa. Sambil nanti ada kelompok yang belum selesai, kelompoknya Rena harus selesaikan dulu. Oke, ya teman-teman, semuanya perhatiannya ke arahnya Tristan dan teman-teman. Nah, silakan dipresentasikan ya, akan presentasi perkenalkan kelompok dulu baru mempresentasikan. Oke, jadi pertama kita tulis persamaannya dulu. Nah, ini persamaannya kan? Oke. Oh Oke. Jadi, nah kan yang ditanya itu nilai T pada partikel yang pada titik tertinggi. Nah, kan nilai tertinggi berarti itu maksimum kan. Nah, jadi kita tulis 1 karena sin maksimumnya itu 1. Oke. Terus ya tinggal kita tulis saja sin 2
2T plus 30 derajat. Derajat sama dengan sin 90 derajat, karena 1 itu sin 90 derajat. Sini hilang, jadi 2T plus 30 sama dengan 90. 2T sama dengan 60 ditambah K kali 360. Kita bagi semuanya, jadi T sama dengan 30 ditambah K kali 180. Tinggal kita masukin K sama dengan 0. Jadi T-nya itu 30 detik. Jadi H tertinggi dapat tercapai saat T mencapai 30 detik. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu sebelum nanti kita bahas. Nah, oke. Terima kasih untuk kelompoknya Tristan. Sebelum ini, untuk kelompoknya Malik dulu. Apakah hasilnya sama 30 detik? Sama. Kelompoknya Rainer sama juga. Nah, semua jawaban sama ya. Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi untuk pekerjaannya Tristan? Ada yang ingin menanggapi? Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh disimpulkan kalau dari kelompoknya Tristan kesimpulan yang diambil apa? Kesimpulannya, oke, jadi kesimpulannya itu pertama, tulis dulu persamaan yang kita dapat bersama trigonometria. Nah, yang kedua, kita cari intervalnya. Kan soalnya di sini intervalnya masih untuk selang waktu 3 menit pertama. Jadi tulis ini sekali. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Tristan. Terima kasih. Nah, tadi kelompoknya Tristan sudah membuat kesimpulan. Kalau kelompoknya Malik, boleh perwakilan satu kelompok di kelompoknya Malik untuk membacakan kesimpulan kelompoknya. Yang pertama adalah matematika. Lalu yang kedua memasukkan hal-hal yang diketahui dalam bersama trigonometrinya. Lalu ketiga dicoba dan mendapatkan kesimpulan saya. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompoknya Malik. Boleh ditepuk pertama. Lanjut. Untuk kelompoknya Rainer, kalau disimpulkan dalam menyelesaikan kasus yang sudah diselesaikan, perwakilan siapa yang mau membaca, Rainer atau teman yang lain? Jadi dalam menyelesaikan pertama itu harus analisis permasalahan. Kita melihat apa saja diketahui, kemudian apa pokok masalahnya. Oke. Kemudian setelah itu kita menulis persamaannya dan memasukkan apa saja diketahui dan persamaan tersebut. Dan kemudian kita juga untuk mencari kesamaan. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan juga untuk kelompoknya Rainer. Semuanya hasil penyelesaiannya sudah baik. Tetapi sebelum kita akhiri perkelompokan ini ya, coba untuk jawaban yang kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga hasilnya berapa untuk kelompoknya Rainer sudah dapat? Belum. Oke. Nanti diselesaikan untuk kelompoknya Malik. Hasilnya berapa kegiatan 3? Titik. Maksudnya dari kan ini nggak ada rentang. Nggak ada rentang interval. Jadi berarti titik minus 75, 45, 165 dan seterusnya. Oke, kalau punyanya Tristan? Dari 45 dan seterusnya, karena tidak ada batas intervalnya. Baik, kalau kita simpulkan secara bersama-sama, tadi setiap kelompok dari kelompoknya Tristan, Malik, dan Rainer sebenarnya hampir sama, hanya kalian membuat dengan bahasa kalian sendiri. Tetapi pada intinya, dalam menyelesaikan langkah-langkah untuk menyelesaikan aplikasi atau penerapan persamaan trigonometri pada permasalahan kontekstual di kehidupan sehari-hari, ya perhatikan dulu, ya, perhatikan di depan. Yang pertama, kita pastikan dulu apakah soal tersebut biasanya dalam soal cerita ada yang minta untuk digambar, tetapi ada juga yang tidak, langsung menuliskan. Lalu yang kedua, jika tidak maka selesaikan langsung sesuai apa pertanyaan yang diminta. Kemudian yang ketiga,
Jika ada gambar ya silakan gambar ilustrasinya lalu sesuaikan ya lambang-lambang yang diketahui seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, apakah penggunaan sin costan ini dapat digunakan untuk perbandingan yang sesuai. Ini ringkasannya seperti itu. Tetapi tadi dari setiap tim kelompok itu sudah betul ya. Nah, ini adalah kesimpulan kita hari ini. Terima kasih sudah berdinamika kelompok. Setelah ini kita akan mencoba evaluasi mandiri. Silakan kembali ke tempat duduk dengan kondusif dan rapi kembali. Yuk, silakan. Pembelajaran kita hari ini sebenarnya seringkali kalian dapatkan ya, bagaimana ketika kalian nanti mendapatkan sebuah persoalan, otomatis kalian harus apa? Mengidentifikasi persoalan itu. Jangan langsung emosi dulu yang harus kita ini kan ya. Biasanya laki-laki itu suka emosinya dulu nih. Sekarang kita harus gunakan logika dulu. Cari identifikasi masalah dulu untuk menyelesaikan. Jangan utamakan emosinya dulu ya. Ini laki-laki ini biasanya ya. Nah, oke, saya akan bagikan ya. Silakan. Soal HOTS itu melatih kalian untuk apa? Bagaimana cara menganalisis, mengidentifikasi, lalu berpikir kreatif untuk menyelesaikan soal-soalnya. Walaupun tadi setiap kelompok menggunakan cara berbeda-beda, tetapi tujuannya sama. Sama halnya matematika, pasti banyak cara, tidak hanya satu patokan rumus itu. Sekan, seperkos. Ya, kalau mau memudahkan kalian mengingat ya, banyak cara sih sebenarnya, tapi biasanya Bu Novi itu seperti ini. Sekan, C berarti itu cos. Kosekan kan? Kosekan. Berarti S di sini adalah sin. Kebalikan cos dan sin. Gitu aja. Sekan. Oh. Nggak terbatas. Nggak terbatas, karena kan di situ untuk tangan sendiri saja kan nggak terbatas. Infinite ya. Oke, Malik sudah, Nak. Tristan sudah? Oke, baik. Saya terima. Terima kasih. Ekstra poin yang sudah selesai. Nah, kita akan lanjut ke kegiatan selanjutnya. Setelah ini kita akan mengisi refleksi masing-masing. Silahkan diisi refleksi kegiatan kita hari ini ya. Menggunakan Google Form. Kalau nanti ini tidak bisa kalian scan, nanti kalian bisa coba dengan link yang ada di Google Classroom. Ya, link refleksi. Silakan diisi yang sudah selesai mengerjakan evaluasi untuk mengisi link refleksi ya. Dan ini silakan dicoba link refleksinya. Dan bagaimana penerapan persamaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari atau dalam masalah kontekstual. Sebenarnya kasus atau contoh-contoh soal yang bisa kalian kerjakan tidak sebatas yang Bu Novi berikan. Kalian bisa mencobanya banyak sekarang sumber belajar ya. Kalian juga sudah punya Kuiper, akun Kuiper sendiri-sendiri. Nanti kalian juga bisa mencobanya di situ ya. Atau bank soal lainnya juga banyak untuk mengembangkan pengetahuan kalian atau keterampilan dalam menghitung. Terutama dalam soal cerita. Soal cerita biasanya kelemahannya kalau kita tidak telaten dalam membaca. Kalau kita tidak telaten, hanya tergesa-gesa, nanti takutnya tidak tercemat itu nanti apa yang dicari, apa yang diketahui. Seperti itu ya. Nah, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah menyelesaikan. Nanti jangan lupa dikumpulkan. Untuk refleksi juga sudah selesai. Untuk pembelajaran selanjutnya, nanti kita akan membahas materi bab baru namanya persamaan lingkaran ya. Kita akan masuk ke bab baru. Setelah ini kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih untuk kalian semua. Kita beri tepuk tangan untuk diri kita yang sudah berdinamika hari ini. Oke, tetap semangat. Setelah ini kita tutup kegiatan kita dengan doa. Mohon bantuan doa Dimas ya, Dimas. Tolong tutup dengan doa, Dimas. Oke, kita tutup doa bersama-sama. Teman-teman dan Bu Novi untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima
terima kasih. Silakan duduk Dimas. Terima kasih untuk semuanya. Informasi penting untuk hari ini. Untuk evaluasi jangan lupa nanti dikumpulkan dengan nama. Dan terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga kita selalu sehat, selamat untuk melaksanakan kegiatan dan aktivitas kalian selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak.